Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya akan membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa ada di tempat ini ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau datang menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, biarlah Engkau hadir dan memenuhi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mengangkat pujian mengatakan, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan, mulia. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Nyatakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karya-Mu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan, mulia. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dia Kau mulia,
berkuasa, Kau yang layak kami tinggikan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di mata, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan, bagi anak domba yang duduk di tata, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba, 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 bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan, kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Baik. Kita akan menyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Ya semua bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bagi, bukan bagi. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan
panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Yuhu. Silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, tanah yang subur, supaya firman yang akan disampaikan bisa bertumbuh dan merema dalam hidup kita. Kita naikkan pujian mengatakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Nyatakan bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam
Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami ingin memiliki karakter seperti Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Yesus yang memberikan teladan atas kami. Untuk itulah Tuhan, kami mau meninggalkan gaya hidup kami yang lama. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita meneduhkan hati, meneduhkan pikiran kita di hadapan Tuhan, supaya terang Tuhan yang ajaib itu mengalir dan melimpah atas kita semuanya. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian darimu pada terangmu, kau angkat hidupku jadikan baru. Terima kasih Tuhan. Darimu pada terangmu, kau angkat hidupku, jadikanku baru. Terbuang dan tak berharga, menjadi mulia di pemandanganmu. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu. Yang lama telah berlalu, sekarang ku berkata aku menang, terus berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, Tuhan. Darimu pada terang-Mu, kau angkat hidupku, jadikanku baru. Terbuang dan tak berharga, menjadi mulia di pemandangan-Mu. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu. Yang lama telah berlalu, sekarang ku berkata aku menang, terus berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, Tuhan. Inilah kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan.
Kami mau memperbarui hidup. Kami mau melangkah benar bersama Tuhan, sehingga kami boleh tampil menjadi pemenang-pemenang yang hidup di dalam kebenaran iman yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam untuk menerima segenap perkataan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus untuk kami boleh mengalami perubahan dan pembaharuan yang Tuhan inginkan. Terima kasih, dan kami mempersilahkan Allah Roh Kudus bekerja menaungi kami semuanya, sehingga kami boleh memahami akan setiap berkat perkataan firman yang akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Baik, kita akan kembali bersama-sama belajar perkataan-perkataan firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama beberapa waktu yang lalu. Yang lalu kita sudah belajar tentang kuasa perkataan. Dan hari ini kita akan belajar tentang kuasa pergaulan. Ya, Rasul Paulus menuliskan tentang perkataan atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Secara khusus tentang pergaulan, Paulus mengatakan bahwa pergaulan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Nah, kita akan bersama-sama langsung membuka di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus pasal 15 ayat 33. Bapak Ibu perhatikan di layar LCD sudah saya sediakan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus berkata, janganlah kamu sesat. Kalau dalam bahasa yang lain, dalam Alkitab lain dikatakan, janganlah kamu terpedaya. Janganlah kamu tertipu. Janganlah kamu bodoh. Kenapa Paulus mengatakan hal yang seperti ini? Karena Paulus hari itu menjumpai ada banyak orang Kristen, orang percaya yang justru hari itu sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dengan karunia-karunia yang ajaib, tetapi ternyata hidup mereka mulai mengalami yang namanya penurunan secara iman. Karunianya hebat, tapi imannya menurun. Mungkin saudara akan berpikir bahwa kalau karunia hebat, imannya kuat. Tapi firman Tuhan mencatat, Paulus menyampaikan kepada sidang jemaatnya, ternyata terbalik. Ada orang-orang yang mempunyai karunia-karunia yang luar biasa, tetapi kadar imannya ini semakin merosot. Kenapa demikian? Karena mereka berpikir, dengan karunia yang hebat, mereka pikirannya tidak mungkin iman itu mengalami kemerosotan. Nah, Paulus akhirnya dengan sangat terpaksa menuliskan perkataan firman Tuhan tadi. Janganlah kamu sesat. Jangan kamu bodoh. Jangan kamu mau tertipu. Jangan kamu mau terpedaya. Kenapa? Karena hal-hal yang kau miliki yang kemarin itu sudah baik, gara-gara pergaulanmu yang buruk itu merusakkan segala sesuatu yang dahulu baik. Nah, Paulus mengatakan ini berkaitan dengan ayat yang ke-34 dan ayat 35. Bapak Ibu perhatikan. 1 Korintus 15 ayat 34 dan 35. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antaramu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Kita kalau membaca ayat ini bahasanya terlalu letterlux, terlalu mendasar. Kita kadang-kadang tidak paham apa yang Rasul Paulus sedang sampaikan. Tetapi dalam dua ayat ini Rasul Paulus itu sedang memberikan sebuah isyarat. Ini loh gara-gara pergaulanmu yang sesat, pergaulanmu yang tidak baik, engkau terpedaya karena engkau sedang mengalami kemerosotan iman karena lingkunganmu, kira-kira begitu.
karena lingkunganmu mempertanyakan tentang nilai keselamatanmu. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 35, judul perikopnya adalah kebangkitan tubuh. Bapak Ibu mungkin sebagai orang percaya yang hari ini sudah cukup aktif di dalam gereja, kadang-kadang mendapatkan pertanyaan dari orang-orang yang belum mengenal Allah. Pertanyaannya simple. Apa pertanyaannya? Tentang keselamatan. Orang akan terus mempertanyakan, hanya percaya saja kepada Tuhan kok bisa selamat? Kok enak men? Kira-kira begitu. Nanti orang lain lagi mempertanyakan seperti ayat 35. Wih, katanya kalau di Kristen nanti ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang yang sedang tidak mengenal Allah mengatakan, tidak mungkin. Mereka hanya memperkatakan soal apa? Reinkarnasi, kelahiran kembali. Ya ini diajarkan oleh agama lain. Mereka menyerang, mempertanyakan tentang nilai keselamatan kekristenan. Nah Paulus hari itu melihat gara-gara bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, akhirnya orang Kristen ini mulai mengalami kemerosotan iman. Dan orang Kristen itu sendiri pada akhirnya bertanya, apa benar keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus? Dahulu sebelum saya bertobat, karena iman saya juga tidak terlalu baik, saya dahulu berpikir, kalau jadi manusia melakukan perbuatan baik, nanti pasti selamat. Jadi apapun agamanya, kalau kita baik, nanti pasti selamat. Sehingga hari itu kalau saya melihat ada orang-orang Kristen yang dalam tanda petik terlalu fanatik, terlalu sungguh-sungguh di dalam gereja, hari itu saya malah benci. Kenapa saya benci? Karena saya berpikir, buat apa mempertahankan agama? Sehingga hari itu saya juga berani menyampaikan, bukan hanya agama Kristen saja yang bisa menjadikan orang bisa masuk surga. Itu penyampaian saya dulu. Kenapa saya sampaikan itu? Karena hari itu pergaulan saya tidak memberikan dukungan yang baik. Meskipun status KTP saya Kristen, tapi iman saya amburadul. Saya tidak setuju dengan dalil-dalil yang hari itu Alkitab berikan kepada saya enggak setuju. Kenapa? Saya menganggap itu sebuah kesombongan. Tetapi ketika saya masuk dalam pertobatan dan saya mulai membaca setiap perkataan firman Tuhan secara hati-hati, di situ saya mulai memahami bahwa jalan keselamatan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu memang hanya satu-satunya bisa dilalui melalui Tuhan Yesus. Jadi kalau tanpa Yesus, Tuhan sudah berkata, tanpa aku tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa yang di surga. Jadi artinya apa? Kalau tanpa Yesus, kita berusaha terseok-seok, kita berusaha mungkin melakukan sesuatu yang terbaik. Tanpa Yesus, hidupmu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena orang itu tetap akan masuk dalam penghakiman terakhir. Nah Paulus melihat ada orang-orang yang sudah hidupnya ini sungguh-sungguh, tapi kembali ke dalam pergaulan yang lama. Pergaulan yang lama misalkan apa? Dulu mungkin saudara pernah punya teman-teman pemabuk. Sesudah bertobat, menghindar. Tapi kadang-kadang kita ingin ketemu, ingin berjumpa. Kita tanpa sengaja mungkin kumpul. Waktu kita mulai kumpul, kita mungkin diberi tawaran-tawaran yang dulu kita pernah lakukan. Misalkan mungkin minuman keras, mungkin kembali ditawari rokok, kembali ditawari hal-hal yang bersifat apa? Umum, sekuler. Dan orang-orang itu akan berkata kepada kita, mbok jadi orang jangan fanatik-fanatik, yang biasa-biasa, hidup itu harus dinikmati.
Nah mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kita kuat. Tapi saya percaya kita manusia ini punya yang namanya rasa sungkan. Saudara kalau disodori terus, akhirnya apa? Ya sudahlah nyoba sedikit. Kan enggak apa-apa, wong imanku kuat. Akhirnya apa ya coba-coba. Dan kembali melakukan perbuatan lama. Dia saya ceritakan sedikit, adik saya, Pak Yakobus, dia sudah ikut men's camp. Hidupnya sudah bertobat selama kurang lebih mungkin 2, 3, 4 tahun. Wih baik hidupnya. Baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari. Tapi ada teman-temannya yang tertentu yang memang sahabatnya dia, seringkali main ke rumah. Nah waktu main ke rumah kemudian ngapain? Ya cuma cerita-cerita biasa. Dan seperti biasa, mereka kemudian bawa minuman. Yakobus ditawari mau enggak? Awalnya enggak mau. Tapi terus akhirnya apa? Sungkan. Minum. Waktu minum 1 gelas enggak apa-apa. Besoknya datang lagi, bukan lagi minuman. Bawa barang yang haram yang dahulu, yang namanya ekstasi. Coba lagi. Dan singkat cerita, tumbang. Untuk bangkit gimana? Wah terseok-seok, setengah mati. Kenapa? Tidak menghindari pergaulannya yang lama. Mungkin saudara akan bertanya, Pak kalau begitu kita sebagai orang Kristen enggak boleh gaul atau ketemu dengan orang-orang yang umum. Saya berkata boleh. Cuma yang perlu diperhatikan adalah apa? Tingkat keintimannya. Kita harus mengenal semua orang, harus. Tidak hanya mengenal orang Kristen, tidak. Itu eksklusif. Kita harus kenal semua. Tetapi yang terpenting bagaimana kita bisa menjaga pergaulan. Nah orang kadang-kadang kebablasan. Kebablasannya bagaimana? Maaf kata, kadang-kadang misalkan kumpul dengan bisnismen. Orang bisnis nggak mungkin bicara soal rohani. Orang bisnis diberi perkataan-perkataan rohani pasti ngeles. Nah kalau kita tidak waspada, ada orang-orang yang seperti dikatakan oleh Paulus tidak mengenal Allah. Mereka bisa mengkontaminasi iman kita. Misalkan bagaimana? Tolong kembalikan ke slide yang pertama yang tadi judul. Slide yang pertama. Ya, di sini saya sengaja beri gambar yang happy. Ini para wanita kumpul-kumpul. Di kota besar bisa ke diskotik. Kalau seperti di Temanggung tidak ada diskotik. Tapi bisa saja pergi ke Jogja, bisa pergi mungkin ke Semarang, bisa pergi ke kota-kota lain. Dan maaf kata, yang dikumpuli bukan orang Kristen. Orang mungkin akan bertanya, Pak, masalah? Loh, kalau cuma sekali 2 kali enggak masalah. Tapi kalau kumpulnya selalu seperti itu, saya berani pastikan, pasti tumbang. Nanti tinggal tunggu waktu, orang-orang ini mau bicara apa. Paulus menjelaskan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Kemarin saya mengkonseling seseorang melalui WA. Ada seorang istri, wanita, dia seorang Kristen, punya suami, punya anak 2. Singkat cerita, kumpulannya ini kumpulan yang agak miring. Dan kumpulan yang miring ini mulai memperkenalkan si wanita ini kepada seorang pria, non-Kristen. Singkat cerita, selingkuh. Pada waktu selingkuh terus ngapain? Dia tinggalkan suami. Suaminya memohon-mohon, mbok tobat, mbok sadar.
tetap saja si wanita ini melakukan terus. Singkat cerita, diberi input, diberi nasihat. Nah, orang yang memberikan nasihat ini berkata, selingkuh itu dosa loh. Kalau dosa itu kamu tidak bisa masuk surga, kamu bisa masuk neraka. Wanita ini berkatanya apa? Emangnya kamu pernah lihat surga? Loh, di Alkitab sudah dijelaskan. Jawaban berikutnya apa? Kalau kamu ingin tahu tentang surga, kalau hidupmu di dunia senang itu surga. Kalau hidupmu di dunia susah itu neraka. Dan yang lebih ngeri, akibat seperti ini dia mau pindah agama. Orang yang bertanya kepada saya bertanya, Pak Arif, apa yang harus saya lakukan? Saya cuma bisa menjawab, doakan. Paulus berdoa untuk orang-orang yang model seperti itu. Merasanya tadinya kuat, tapi tumbang. Sama hari-hari ini di zaman yang saya katakan serba zaman digital, serba jahat. Termasuk kita ini punya ini. Kita klik apapun itu bisa muncul sesuatu yang mengerikan. Bisa pornografi, bisa hal-hal yang kadang-kadang membuat iman kita ini Nah, celakanya orang-orang yang belum mengenal Allah, mereka berkata, hidup harus dinikmati. Jadi Kristen ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ngerokok enggak boleh, minum minuman keras enggak boleh, nonton bioskop enggak boleh, semuanya enggak boleh. Buat apa kamu hidup? Makanya di sini saya tuliskan, Paulus mengingatkan dan menasihatkan bahwa pergaulanmu merupakan hal yang sangat penting. Yang akan menentukan kehidupan kita mendatang, secara khusus dalam hal keselamatan kekal. Ya maafkan saya, Bapak Ibu boleh cek. Orang-orang yang terlalu banyak kumpul dengan orang-orang yang tidak sesuai. Maaf, untuk datang ibadah pasti males. Pasti males. Kenapa? Ya pikirannya sudah mulai melenceng. Jadi kalau hal ini menyangkut sesuatu yang sangat penting, alangkah baiknya kalau kita mulai berlaku bijak dalam pergaulan sehari-hari. Di sini saya mengutip dalam 1 Korintus 15 ayat 2b. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat ini memberikan isyarat begini loh. Kalau kekristenanmu hanya untuk sebagai agama, ya percuma. Kira-kira gitu. Makanya Paulus mengatakan, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ya termasuk saya kan dahulu begitu. Percaya saya itu cuma setengah. Ditanya percaya Yesus enggak? Percaya. Tapi untuk meninggalkan hal hidup yang lama saya enggak mau. Kenapa? Sia-sia saja telah menjadi percaya. Nah hari ini Tuhan menginginkan kepada kita apa? Kita lihat tujuannya. Tidak terpengaruh dan terperdaya dengan pergaulan yang melemahkan iman. Seperti tadi saya katakan, gaul boleh, tapi jangan sampai terperdaya. Jangan sampai pergaulan kita ini melemahkan iman kita. Dan Tuhan menginginkan supaya apa? Iman kita ini mampu memenangkan jiwa-jiwa. Itu yang hebat. Nah sekarang kita akan belajar dalam eksposisi 1 Korintus pasal 15. Ayat 10 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bagaimana sikap kita dalam menjaga pergaulan? Di sini Rasul Paulus yang pertama menuliskan supaya kita jangan menyia-nyiakan keselamatan. Jangan menyia-nyiakan keselamatan. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 1 dan ayat 2, tolong dibacakan. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima,
dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Iya. Kenapa Paulus mengatakan ini? Karena Paulus melihat bahwa ada orang-orang percaya bahwa pergaulan buat mereka bukan sesuatu masalah. Buat orang-orang yang sedang mengalami penurunan iman, mereka berpikir yang penting bergaul itu memberikan rasa nyaman. Yang seperti tadi gambarnya, jeng-jeng, itu kan nyaman. Jalan-jalan dengan kelompok-kelompok tertentu nyaman. Kelompok-kelompok itu tidak akan pernah mengungkit tentang dosa. Sing penting senang. Saya kadang-kadang melihat di status WA. Saya cukup prihatin. Jalan-jalan kemana-mana berani. Ke pantai, ke tempat-tempat hiburan. Mereka enjoy. Mereka sambil selfie bikin video. Dalam batin saya, wah senang ya. Tapi enggak mau ibadah. Kenapa? Mereka hanya kejar rasa nyaman. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan hal-hal yang membangun. Kemarin saya membaca sebuah tulisan di status, tulisannya begini. Ada banyak orang merisaukan tentang masa depan. Tetapi mereka tidak pernah merisaukan hubungannya dengan Allah. Masa depan risau, tapi hubungan kepada Tuhan tidak pernah dirisaukan. Ini manusia kita. Nah, di akhir zaman ini Paulus melihat, seperti yang dikatakan dalam ayat 1. Dia hanya bisa memberikan sebuah ingat-ingatan. Paulus berkata sekali lagi, sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dalam bahasa lain ada kata telah, yang telah kamu terima. Dan yang di dalamnya engkau teguh berdiri. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Jadi kalau kita ingin menjaga pergaulan kita, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, ingatlah bahwa keselamatanmu itu jauh lebih penting daripada rasa nyamanmu waktu mau kumpul-kumpul. Ada yang berkata amin? Kalau buat saya seperti itu. Keselamatan itu nomor 1. Rasa nyaman, kalau sudah bicara tentang keselamatan, ya abaikan sedikit. Kenapa? Karena iblis juga akan terus berusaha menggoda hidupmu. Iblis tidak pernah suka kalau engkau diselamatkan, makanya apa? Engkau diberi rasa nyaman dulu. Orang kalau sudah nyaman, orang kalau sudah masuk dalam zona yang aman, semuanya enak. Semuanya enak. Yang rohani itu pasti dilupakan. Pasti itu. Makanya di sini Paulus kembali mengingatkan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Tanpa Injil kita enggak mampu selamat. Meskipun engkau baik, meskipun kau hebat, meskipun kau mungkin memberikan sumbangan-sumbangan itu besar. Tapi kalau tanpa Injil, tanpa Yesus, enggak bisa. Saya mendengar cerita, ada orang-orang tertentu yang tadi saya sampaikan. Kumpul dengan teman-teman yang bisnis, kemana-mana. Wih, jalan-jalannya jauh-jauh. Ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung. Ngapain? Ya menikmati hidup. Tapi mereka mulai mengabaikan
Sampai pada titik tertentu yang dibicarakan hanya apa? Uang. Mereka kadang-kadang lupa bahwa uang itu tidak memberikan jalan keselamatan. Contoh, kalau lagi sakit. Berapa banyak orang-orang yang kemarin sakit kena COVID, uangnya banyak, yang bablas banyak. Kalau lagi sakit bisa ingat Tuhan, tapi gilirannya semuanya baik, malah Tuhan dipertanyakan. Dan hari ini yang lebih mengerikan, Bapak Ibu kalau biasa melihat di media sosial, di Perancis banyak gereja dijual dan banyak gereja yang dirobohkan. Kenapa? Mereka mulai berpikir, mana gereja memberikan bukti? Justru saya mau berkata bahwa hari ini di akhir zaman, iblis itu kerjanya semakin intens. Iblis berikan hal-hal yang membuat semuanya enak. Dan Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan yang namanya pembiaran. Kenapa? Ini yang namanya ujian iman. Makanya lihat di dalam hal ibadah, bukan hanya di Temanggung, di kota-kota besar termasuk di Gajah Mada, dengan jumlah jemaat kurang lebih antara 5.000 sampai 6.000 orang. Jumlah kehadirannya cuma 10%. Cuma 500. Terus yang 4.000 kemana? Maaf, dibodohi setan. Kenapa? Ya mereka merasa bahwa enggak ibadah enggak apa-apa kok. Buktinya baik-baik. Ada sisi rasa nyaman, enggak ibadah enggak apa-apa. Makanya Paulus berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi jelas cara menjaga supaya pergaulan kita tetap kuat, iman kita tetap teguh. Selalu ingat bahwa jalan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu satu-satunya. Kemudian hal yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menjaga pergaulan? Paulus berkata supaya apa? Kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Yang pertama jelas, jangan sia-siakan keselamatanmu. Yang kedua, jangan sia-siakan kasih karunia. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi cara Paulus untuk bisa menghindarkan pergaulan yang buruk bagaimana? Dia ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu besar atas dirinya. Paulus jaga sungguh-sungguh pergaulannya. Kenapa? Dulu dia nyaris mati kalau tidak diberi belas kasihan oleh Tuhan. Itu menjadi sebuah ingat-ingatan buat Paulus, ingat-ingatan yang kuat. Makanya untuk supaya kita ini bisa kuat, coba saudara kan pasti pernah mengalami peristiwa yang penting. Peristiwa yang penting dalam hidupmu. Termasuk saya punya peristiwa yang penting dalam hidup. Jadi kalau kadang-kadang ada tawaran yang mungkin sedikit melenceng, kalau saya sebagai hamba Tuhan ini, sebagai pendeta, kalau ditanya jujur, hati saya tergelitik enggak? Tergelitik, saya masih manusia kok.
Saya masih punya keinginan-keinginan daging. Paulus pun juga menuliskan hal yang sama dalam Roma pasal 7. Paulus berkata, kalau aku harus memilih keinginanku, keinginan yang baik, tetapi yang keluar adalah yang jahat, itu Paulus itu mengakui. Dan pernyataan Paulus itu adalah pernyataan yang saat itu, yang hari itu, present day, di mana hari itu Paulus nulis itu perasaannya dia. Itu Paulus. Sama, kita semua pasti punya perasaan yang seperti itu. Kalau harus milih, kadang ini loh keinginan-keinginan miring kan ada. Tapi buat Paulus hari itu dia mengingat, Tuhan sudah mendatangi hidupnya. Tuhan sudah menyentuh, Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah memberi kesempatan. Untuk apa? Hidup yang baru. Nah, kalau orang bisa mengingat, orang itu punya sebuah monumen penting dalam hidupnya. Kalau mau melenceng mesti mikirnya berulang kali. Eman-eman lah, wong ini sekarang sudah dapat kasih karunia kok. Mosok masih mau melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak benar. Di sini saya tuliskan, karena Paulus sadar bahwa dahulu dia tidak layak di hadapan Tuhan. Sama seperti saya ini seharusnya tidak layak. Ya kalau saya seringkali ngomong kepada beberapa teman, jane aku jadi pendeta ki ora pantes, sebetulnya enggak pantes. Potongan saya bukan potongan pendeta. Tapi kok bisa? Yaitu yang namanya kasih karunia. Bisa ditawar enggak? Enggak bisa. Kalau Tuhan itu sudah mau beri, Tuhan sudah mau tetapkan, kita mencoba menghindar, malah masalah. Contoh dalam Alkitab siapa? Yunus. Yunus dipilih oleh Tuhan untuk apa? Menyelamatkan kota Niniwe. Yunus mencoba menghindar ke sana kemari. Dia pergi naik kapal, di dalam kapal dia kena masalah. Akhirnya dalam masalah itu dia dibuang, masuk perut ikan. Selama Yunus tidak bertobat, masalah terus menghantam. Sama, saya dahulu mencoba untuk menghindar. Tapi semakin saya menghindar, wah semakin masalah. Akhirnya saya menyerah kepada Tuhan dan jadilah hamba Tuhan. Full time. Waktu saya coba renungkan, wah kasih karunia Tuhan. Paulus di sini dengan sangat jelas berkata dalam ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi hari itu Tuhan Yesus ketemu dengan siapa? Para rasul terlebih dahulu. Kefas, ketemu dengan Yakobus, ketemu dengan Yohanes, ketemu dengan para soko guru jemaat. Dan ayat 8 Paulus berkata, yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepada dirinya, kepada Paulus. Paulus ingat, loh aku enggak pantas Tuhan. Aku enggak layak. Kenapa? Aku ini yang paling hina. Aku dulu penjahat. Saudara mungkin akan bertanya, mungkin saudara akan berkata, Pak, saya enggak dapat kasih karunia apa-apa dari Tuhan, hidup saya dari dulu biasa-biasa. Coba ditilik lagi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kasih karunia yang terbesar dalam hidupmu dan hidup saya apa itu? Iman yang Tuhan sudah berikan. Tapi orang kan tidak menganggap bahwa iman itu sebuah kasih karunia. Nanti saudara boleh baca dalam 1 Korintus pasal 12. Ada rupa-rupa karunia tetapi dikerjakan oleh satu roh.
Yang pertama apa? Tadi bicara soal iman. Jadi waktu kita ini mendapatkan karunia iman, itu kasih karunia. Saudara hari ini bisa dengar perkataan firman Tuhan, itu kasih karunia. Saudara mau hadir ke dalam gereja, itu kasih karunia. Kenapa Roh Kudus itu memberikan dorongan yang kuat? Jadi kalau tanpa kasih karunia, ya jangan harap kita bisa seperti ini. Makanya yang Paulus ingat apa? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Nah, tidak sia-sianya Paulus ngapain? Dia berkata, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Makanya lihat, seseorang yang menghargai, ya sekali lagi saya mau katakan, seseorang yang menghargai kasih karunia, orang itu pasti akan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan, selalu. Ya samalah seperti saudara mendapatkan kasih karunia dalam pekerjaan. Orang kalau menghargai pekerjaannya, kerja enggak leda-ledi. Kerja pasti dipenuhi dengan semangat karena sadar, kalau aku enggak kerja, aku enggak makan. Tapi kalau orang sampai tidak menghargai pekerjaannya, terus gimana? Santai, bangunnya siang, suruh kerja malas-malas, lama-lama gimana? Hancur pasti. Sama, iman itu perlu dikerjakan. Firman Tuhan dalam surat Filipi berkata begitu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Allah. Jadi kalau seseorang sampai tidak mau mengerjakan, orang itu sedang menyia-nyiakan kasih karunia. Waktu seseorang sedang menyia-nyiakan kasih karunia, apa yang terjadi? Pergaulannya melenceng. Paulus mengingatkan, yang kedua, jangan sia-siakan kasih karunia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap kita dalam menjaga pergaulan? Bapak Ibu perhatikan ayat 11, ayat terakhir, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Bahasa ini pun cukup sulit kalau dibaca secara biasa. Tapi kalau saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saudara nanti bisa menyimpulkan ayat 11 ini. Perkataan Paulus kira-kira perkataannya begini. Sebab itu, kalau kamu mau bergaul, baik aku, baik mereka semuanya, demikianlah kami, demikianlah aku mengajar. Mengajar di sini artinya apa? Memberikan teladan, memberikan contoh yang terbaik, sehingga kamu menjadi percaya. Itu penjelasannya. Sama seperti tadi saya katakan, kita sebagai Kristen apakah harus eksklusif? Tidak. Jadi Kristen harus berbaur. Pergaulan itu dijaga. Hari ini kita yang sudah menang dari rokok, jangan merokok lagi. Kita yang sudah menang dari narkoba, jangan narkoba lagi. Kita yang sudah menang dari hutang, jangan ngutang lagi. Kita yang sudah menang dari minuman keras, jangan miras lagi. Nah, kalau kita sudah menang, terus apa sikap kita? Seperti kata Paulus, jadi terang. Jadi waktu kita kumpul dengan orang lain yang belum mengenal Allah dengan baik, kita bisa berikan teladan. Saya mau berkata jujur kepada Bapak Ibu, saya setiap kali ketemu orang yang saya layani, rata-rata mereka adalah orang yang masih minum. Dan saya selalu di dalam pelayanan itu ditawari minuman keras. Apalagi kalau mereka dengar kesaksian saya tentang hidup masa lalu. Mereka selalu berkata, ayo toh Pak, menghormati.
Sak teguk kan enggak marake mabuk. Saya bilang enggak lah, makasih. Saya sudah tidak. Alah, menghormati buat anget-anget. Saya tetap berkata tidak. Dan orang ini rupanya juga tidak habis akal. Buka ayat Alkitab. Ini loh Pak, di dalam Alkitab boleh minum minuman keras, yang penting tidak mabuk. Saya jawab, yakin kamu mau pakai ayat Alkitab untuk supaya orang minum? Yakin, buka Alkitab. Di mana Alkitabnya? Dalam Amsal. Yuk kita lihat sebentar. Amsal pasal 31. Ayatnya yang ke 4, 5, 6. Ya, Amsal 31 ayat 4, 5 dan ayat 6. Jadi orang ini yang sedang mencoba memberikan perkataan-perkataan yang menyesatkan kepada saya, pakainya ayat Alkitab. Kita lihat. Mungkin bisa ditampilkan Amsal pasal 31 mulai dari ayat 4, dikatakan demikian. Tidaklah pantas bagi Raja Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi raja pembesar atau bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Orang ini memakai ayat Alkitab dalam ayat yang ke-6. Ini loh Pak ayatnya. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Saya bilang, Pak coba dibaca yang benar ayatnya. Jangan memakai ayat firman Tuhan untuk sebuah pembenaran. Loh Pak ini kan berikanlah minuman keras, kan berarti enggak apa-apa. Kemudian saya bacanya secara pelan-pelan, saya bacanya begini. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Jadi pengertiannya gimana? Kalau kamu memang ingin binasa, kalau kamu memang ingin mati, ya minum saja enggak apa-apa, silahkan. Lanjutannya bagaimana? Dan anggur itu kepada yang susah hati. Amsal pasal 31 ayat 6. Blank. Oke. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang ada ayat firman Tuhan yang kelihatannya itu sesuatu yang izinkan. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, orang kalau mau mati ya silahkan minum, enggak apa-apa. Orang kalau mau susah hati, mau minum ya enggak apa-apa, silahkan. Nah waktu saya sudah jelaskan seperti itu, orang itu baru berkata, Pak berarti minum enggak boleh ya? Ya enggak boleh, wong contohnya jelas banyak kok. Contohnya siapa? Simpson. Simpson itu orang yang penuh kasih karunia. Kekuatannya hebat. Tapi dia coba-coba. Dan saudara perlu saya ingatkan, yang namanya dosa itu tidak ada yang disengaja, tidak ada. Dosa itu pasti sifatnya coba-coba. Termasuk orang bermain narkoba, itu coba-coba, enggak ada, aku tak dolanan narkoba, enggak ada. Semuanya serba coba-coba. Termasuk merokok, enggak ada orang tiba-tiba merokok 1 pak gitu, enggak ada. Pasti cuma dimulai dari berapa? 1-2 hisapan. Waktu dihisap pertama gimana? Mumet.
ya enggak pernah rokok, tapi besok rokok lagi, hisap lagi, akhirnya candu. Sama orang bermain narkoba, apakah langsung minum ekstasi 1 butir? Tidak, paling seprapat. Minum seprapat, kok enggak apa-apa ya, tambah seprapat lagi jadi setengah. Kok enak ya, seminggu cuma setengah. 1 bulan 1 butir. Nanti kalau sudah berbulan-bulan 4 butir, 5 butir, 6 butir, untuk lepas susah. Paulus memberikan sebuah isyarat, kalau engkau tetap ingin kuat di dalam iman, engkau boleh bergaul, tapi jadilah terang. Kita harus bisa selamatkan yang lain dong. Sama hari ini, apakah saya tidak bergaul dengan teman-teman saya yang lama? Saya masih kadang-kadang ketemu, saya say hello. Kalau cuma makan, oke. Tapi begitu mereka mulai nyerempet-nyerempet, saya mulai beri perkataan-perkataan yang membangun. Ada beberapa teman saya, cuma saya beri pertanyaan begini, kowe mengeni terus sampai kapan? Kamu begini terus mau sampai kapan? Gara-gara perkataan yang simpel ini loh. Teman saya langsung berkata, benar juga ya. 2 hari kemudian dia datang lagi kepada saya. Dia berkata begini kepada saya, Rif, kowe iki mang setan ya. Saya bilang, lu setan piye? Wong aku ngomong bener kok malah setan. Iya, gara-gara omonganmu 2 dino aku iso turu. Terus bener kowe, aku tak tobat. Loh, bisa bertobat. Tapi coba kalau kita kadang-kadang sampai terbawa arus. Jadi perkara-perkara yang kelihatan sepele, kadang-kadang kita bisa terbawa arus. Tetapi waktu kita pahami bahwa ada kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan, saya yakin Tuhan ingatkan kita semua bahwa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi begitu firman Tuhan bisa kita terima secara baik, saya yakin kita diberi pagar perlindungan oleh Tuhan. Akhirnya sampai kepada keselamatan kekal yang kita nantikan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir tadi, darimu pada terangmu kau angkat hidupku, menjadikanku baru. Darimu pada terangmu kau angkat hidupku, jadikanku baru, terbuang dan tak berharga, menjadi mulia di pemandanganmu. Darimu pada terangmu kau angkat hidupku, jadikanku baru, terbuang dan tak berharga, menjadi mulia di pemandanganmu. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerahmu. Yang lama telah berlalu, sekarang ku berkata aku benar.
terus berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, Tuhan. Dari-Mu pada terang-Mu, dari-Mu pada terang-Mu, Kau angkat hidupku, jadikanku baru, terbuang dan tak berharga, menjadi mulia di pemandangan-Mu. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu. Yang lama telah berlalu, sekarang ku berkata aku menang, terus berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Hidupku tak akan pernah sama sejak ku berjumpa dengan anugerah-Mu. Yang lama telah berlalu, sekarang ku berkata aku menang, terus berjalan di dalam kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, Tuhan. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami hendak memberikan korban syukur kami, memberikan persembahan yang terbaik, sehingga Tuhan gereja-Mu bertumbuh, Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, semuanya demi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan akan sidang jemaat-Mu yang memberikan korban yang terbaik. Engkau balaskan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan, sehingga mereka boleh merasakan kembali anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya